Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para pemirsa channel YouTube LP3IK Sida, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita tetap dapat melaksanakan ibadah puasa, tentunya berkat rahmat hidayah, berkat nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya, saudara semuanya, banyak tuntunan ibadah yang harus kita kerjakan di bulan puasa ini dan di bulan-bulan lainnya tentunya. Salah satunya adalah tentang sedekah. Ada banyak tuntunan di Al-Quran dan juga di hadis tentang sedekah ini. Salah satunya adalah di surat Az-Zariyat ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Ya, artinya adalah dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Artinya Bapak Ibu semuanya, bahwa harta kita dari proses kita bekerja sebagai orang kantoran, sebagai pedagang, petani, pebisnis dan lain sebagainya, itu ada hak untuk orang miskin. Ada bagian untuk orang miskin yang disebutkan bahwa orang miskin itu ada yang meminta, tapi ada juga yang tidak meminta. Artinya bahwa tidak meminta pun kita juga harus memberikan, mungkin ke lembaga amil zakat ataupun juga ke lembaga-lembaga lain, pegiat sedekah begitu ya, sehingga harta kita tetap dapat dibersihkan melalui proses sedekah tersebut. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa banyak juga kemanfaatan ataupun juga keutamaan dari proses sedekah. Misalnya adalah di Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Di ujung ayatnya menjelaskan, yakni bahwa Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dan lipat ganda yang banyak. Artinya bahwa apa yang kita sedekahkan itu akan kembali kepada kita, akan kembali menjadi rezeki kita lagi, yang itu bisa jadi berlipat ganda dari apa yang kita berikan melalui sedekah tersebut. Memang ini seperti berlawanan dengan ilmu menabung ya, di perspektif ekonomi. Menabung itu kan kita menyimpan harta, menyimpan kekayaan untuk masa mendatang. Tetapi sedekah, infak dan zakat, infak dan sedekah itu malah kebalikannya. Malah kita keluar uang, keluar harta. Tetapi inilah yang namanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kuasa
dari rahmatnya, bahwa kalau kita semakin banyak sedekah, semakin banyak kita zakat kita, infak kita, maka akan semakin berlimpah harta kekayaan kita. Rezeki itu kan tidak hanya dalam bentuk uang, dalam bentuk kekayaan, bisa yang lainnya, nikmat-nikmat yang lainnya. Ini, Bapak Ibu saudara semuanya yang berbahagia, bahwa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat ibadah, nikmat kumpul dengan keluarga, itu juga sebuah rezeki. Tentunya tidak hanya rezeki dalam arti sempit, yakni rezeki dalam bentuk materi saja. Seperti itu. Ada kisah yang kisah ajaib tentang sedekah, begitu ya. Diriwayatkan bahwa suatu sore istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anhu, sedang berpuasa. Sudah mau menjelang berbuka puasa bersama pembantunya. Kemudian ada yang mengetuk pintunya. Kemudian dibuka, ternyata adalah orang yang meminta-minta atau fakir miskin. Kemudian istri Rasulullah hendak memberikan menu yang memang hanya itu, roti kering dan juga air putih gitu ya. Tetapi pembantunya khawatir bahwa kita hanya punya ini saja kok diberikan kepada yang meminta-minta, fakir miskin itu. Tapi kemudian tetap diberikan oleh istri Rasulullah. Tidak lama dari peminta-minta itu pergi dari rumah istri Rasulullah, datanglah seseorang yang kemudian memberikan semacam daging ya, daging kambing gitu, domba besar sudah matang kepada istri Rasulullah. Nah, itu saudara semuanya, bagaimana Allah melipat gandakan rezeki orang yang melakukan sedekah dengan ikhlas, dan juga di saat-saat yang memang saat-saat yang seperti kesusahan gitu ya. Semakin banyak kita bersedekah, maka akan dilipat gandakan. Seperti janji Allah di surat Al-Baqarah ayat 245. Saya yakin Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, banyak juga kisah-kisah sedekah, kisah-kisah tentang keajaiban sedekah ini yang Bapak Ibu alami. Mungkin bisa di share di komentar ya di channel YouTube ini, di share di channel YouTube LP3IK ini, Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Yang berikutnya adalah keutamaan dari sedekah adalah seperti hadis ya, diriwayatkan bahwa sedekah itu menutup 70 pintu kejahatan. Jadi Bapak Ibu semuanya, dulu itu kalau di rumah di desa-desa itu, mungkin juga sekarang ya, nggak punya pagar. Pagarnya apa? Pagarnya ya sekedar semacam tanaman gitu ya, godong luntas gitu ya. Ini saya juga masih mengalami ketika itu rumah kakek saya tuh ya hanya pagarnya godong luntas itu gitu. Tetapi Bapak Ibu semuanya, pagarnya apa? Pagarnya adalah sedekah, baik dengan tetangga, sering memberikan tetangga ya makanan begitu ya. Ini sedekah yang menjadi pagar dari sebuah kejahatan. Itu adalah paling gampang, contoh paling gampang untuk bagaimana memaknai sedekah itu dapat mencegah sebuah kejahatan ataupun juga keburukan. Ini kemudian ada contoh atau kisah yang dialami oleh saudara saya ya, yang jauh gitu ya.
di Palu sana dulu. Kejadiannya adalah saat gempa Palu tahun 2018 ya. Saat itu saudara saya itu masuk kantor, kemudian tiba-tiba dia ingin keluar kantor sebentar, ambil uang, kemudian memberikan kepada para fakir miskin. Dia ambil uang beberapa gitu ya, dibagikan pada fakir miskin. Nah, kemudian sebelum dia nyampai ke kantornya ada gempa Palu itu. Nah, terus kemudian nggak jadi ke kantor, dan ternyata kantornya itu kena gempa dan beberapa temannya menjadi korban. Alhamdulillah saudara saya itu terselamatkan. Nah, ini beberapa keajaiban tentang sedekah Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin Bapak Ibu semuanya sekali lagi ada pengalaman dan juga mungkin pernah membaca begitu ya tentang sedekah, monggo di-share di komentar YouTube LP3IK ini. Bapak Ibu semuanya, insya Allah di lain kesempatan kita akan sambung lagi tentang bagaimana sedekah itu dan juga manfaat, keutamaan dari bersedekah. Terutama juga sedekah di bulan puasa bulan Ramadan ini sangat besar manfaatnya, sangat besar keutamaannya, bahwa kalau kita bersedekah, memberikan makan minum kepada yang berpuasa, maka pahalanya sama persis dengan yang sedang berpuasa. Semoga kita dapat bersedekah, istiqomah bersedekah. Sedekah yang kita berikan juga tidak harus dalam bentuk harta, bisa kabar baik, bisa perkataan yang baik, perbuatan dan sebagainya. Tetapi juga kalau kita punya harta, memang lebih baik memberikan dalam bentuk harta ataupun juga sesuatu yang bisa meringankan beban orang lain. Baik Bapak semuanya yang berbahagia, sekian sharing-sharing dari kami. Semoga manfaat, semoga berkah di bulan puasa ini. Kita mendapat hidayah, mendapat rahmat, mendapat ampunan, dan juga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat menjalani ibadah puasa. Selamat bertemu di bulan Ramadan ini ya Bapak semuanya. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.